deskripsi. Silahkan Rahma. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan sesuatu sesuai dengan keadaannya, sehingga pembaca juga dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Oke, benar sekali ya yang dijelaskan oleh Rahma. Tangan ibu teman-teman. Oke, pada pertemuan kemarin ibu sudah memberikan tugas ya untuk membaca tentang struktur teks deskripsi. Sebelum itu ibu ingin kalian menentukan struktur dari teks yang ada di atas. Ada yang bisa menentukan struktur dari teks di atas? Saya Bu. Ya, Bulan silahkan. Untuk paragraf pertama itu merupakan identifikasi atau gambaran umum. Nah, pada paragraf kedua dan ketiga merupakan deskripsi bagian Bu. Karena terdapat penjelasan rinci mengenai partai kolam kritis dijelaskan oleh penulis pada paragraf 2 dan 3. Penulis menuliskan deskripsi sesuai dengan penglihatannya yang teramat pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih, tebing yang sangat tinggi, dan semburat warna merah keemasan di langit dan sebagainya. Dan untuk paragraf ketiga merupakan simbol atau pesan. Ya, apakah dari teman-teman semua setuju dengan pendapat dari Bulan? Setuju Bu. Ya, benar ya. Bertentangan untuk Bulan? Ya, tepat sekali. Pada paragraf pertama itu merupakan gambaran umum karena pada paragraf pertama itu penulis menggambarkan apa itu pantai kolam kritis hingga detail lokasi dari pantai tersebut. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ya mengenai struktur teks deskripsi. Nah, betul sekali yang dikatakan Bulan tadi, struktur deskripsi itu terdiri dari judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi sendiri itu merupakan gambaran umum dan pada identifikasi dia menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Identifikasi ini harus menarik agar pembaca itu mau membaca teks deskripsi sampai selesai. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian itu merupakan bagian perincian objek yang berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Artinya perincian ini sesuai dengan apa yang ditangkap oleh penulis, oleh panca indera, dan juga pada bagian ini menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan secara detail. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Sebelum itu ada yang tahu jenis-jenis deskripsi berdasarkan bentuk? Saya Bu. Ya, silahkan kan. Teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian penyesuaian. Ya, betul sekali. Kalau teks deskripsi berdasarkan bentuk itu terdiri dari dua. Yang pertama itu berdiri sendiri, artinya teks deskripsi itu tidak terdapat pada teks lain. Nah, kalau teks deskripsi yang ada pada bagian teks lain itu artinya teks tersebut itu hanya muncul sekilas dalam cerpen, novel, dan juga lirik lagu. Untuk jenis teks deskripsi berdasarkan isi itu terdiri dari spasial, objektif, dan subjektif. Untuk teks deskripsi spasial itu artinya dia itu menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Untuk objektif itu artinya dia itu teks deskripsi yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa ditambah-tambahi oleh opini penulis. Nah, untuk teks deskripsi subjektif itu artinya dia itu memuat informasi tambahan, artinya dia menambahkan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis itu sendiri.
Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu mempunyai beberapa kaidah kebahasaan. Ada yang tahu kaidah kebahasaan teks deskripsi? Belum ya. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu menggunakan kata sifat. Nah, untuk mendeskripsikan objek itu teks deskripsi itu menggunakan kata-kata yang seperti baik, indah, dan juga kuat. Yang kedua itu menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan, misalnya kucingku, bajuku. Dan yang ketiga itu menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini untuk mendeskripsikan perilaku atau objek yang dideskripsikan, misalnya mengeluarkan bau harum dan juga mencakar masanya. Yang keempat yaitu menggunakan frasa yang mengandung kata benda, misalnya beliau merupakan ibu yang lemah lembut. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja itu seperti perasaan atau pendapat yang menggambarkan sudut pandang pribadi penulis, misalnya musyrik itu berat. Yang keenam itu mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan objek yang dijelaskan, misalnya di halaman, di hutan, di kamar, dan di rumah. Yang terakhir yaitu mengandung bahasa kiasan, misalnya bulunya lembut seperti kapas. Oke, apakah dari anak-anak sekalian sudah mengerti dari penjelasan Ibu di atas? Sudah. Oke, jika sudah mengerti berarti sudah bisa menjelaskan kembali ya. Jadi minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang Ibu paparkan tadi. Saya Bu. Oke, silakan Lan. Jadi hari ini kita belajar mengenai teks deskripsi. Dan yang pertama itu kita belajar tentang struktur. Itu ada judul, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, simpulan, dan desain. Kemudian dari situ deskripsi itu ada berdasarkan bentuk, itu ada berdiri sendiri dan termasuk bagian teks lain. Kemudian yang berdasarkan isi itu terdapat teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Nah, kaidah kebahasaannya itu menggunakan kata sifat, kata benda, kata kerja aksi, frasa yang mengandung kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan bahasa kiasan. Baik, benar sekali yang dikatakan Bulan. Baik, kalian sudah memahami materi mengenai teks deskripsi. Kita akhiri pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai teks prosedur ya.